Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat bermuajahah, bertatap muka untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam terus-menerus kita hadirkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, kerabatnya. Dan kita berharap semoga kita tetap mampu menjadi umatnya yang senantiasa secara serius, sungguh-sungguh serta kuat mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga nanti di yaumil akhir kita diperkenankan untuk digabungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa alaihi salam yang kita kenal dengan julukan Kalimullah, Nabi yang Allah memberikan salah satu kelebihannya adalah dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nabi Musa perjuangannya melawan tiraninya Fir'aun, kejahatan penguasa yang zalim seperti Fir'aun, tercatat dalam Al-Quran secara rinci. Bahkan Nabi Allah Musa alaihi salam pernah sekian lama berada dalam pengasingan. Diriwayatkan lebih dari 10 tahun Nabi Musa alaihi salam mengasingkan dirinya karena teror yang ia dapat dari Fir'aun dan kroni-kroninya. Kemudian kita dapat melihat kisah tersebut pertama pada surat Asy-Syu'ara dari ayat yang ke-52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika sudah tiba masanya Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kembali memasuki Mesir. Jadi Nabi Allah Musa alaihi salam ini setelah sekian lama berada dalam pengasingan, Allah perintahkan ia kembali untuk memasuki Mesir. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihi salam dalam bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel
Allah perintahkan Nabi Musa untuk pergi di malam hari, membawa serta pengikut-pengikutnya dari Bani Israel. Kenapa? Karena Allah mengatakan dia bakal pasti dikejar. Dan yang menarik, fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Yang ayat berikutnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan Fir'aun mengirimkan orang-orang ke kota-kota. Yang dia kirimkan siapa? Orang-orang yang dia kirim, tentara-tentara, pasukan-pasukan. Dia sebarkan ke kota-kota untuk menciptakan rasa takut kepada rakyatnya, agar rakyatnya tak dapat berbuat apa-apa, untuk show force, tunjukkan kekuatannya, agar yang dalam dirinya ada keinginan untuk mengikuti Musa jadi takut. Ada orang-orang yang memiliki nilai simpatik kepada Musa tetapi lemah keimanannya, nggak jadi. Ini kerjaannya Firaun. Sebenarnya banyak pada waktu itu sudah berkeinginan untuk bergabung dengan Musa alaihissalam. Tetapi ketika mereka melihat rombongan patrolinya Firaun setiap saat masuk sampai ke gang-gang, berada di tempat-tempat keramaian ataupun sepi, akhirnya yang tadinya ada keinginan untuk bergabung dengan Musa alaihissalam menahan dirinya, berpikir berkali-kali. Subhanallah, Allah kisahkan di Al-Quran ini. Dikirimkan kemudian berikutnya Allah nyatakan di sini, Fir'aun bilang, ya, tidak hanya sekedar dia menunjukkan kekuatannya, menghadirkan kekuasaannya, tapi dia katakan inna haula'i la syirzimatun qalilun. Fir'aun mengatakan itu orang-orangnya Musa, pengikutnya Musa itu sedikit, nggak ada apa-apanya, nggak perlu dikhawatirkan. Fir'aun yang ngomong. Jadi dia tunjuk kekuatannya, terus dia menciptakan suasana, dia framing kepada masyarakatnya, mengatakan Musa alaihissalam itu tidak punya kekuatan, pengikutnya sedikit, jadi tidak perlu ditakutkan. Ini berkata inna haula'i la syirzimatun khalidun, sedikit, nggak ada apa-apanya. Lalu apa yang terjadi? Wa innahum lana laghaizun. Lalu Fir'aun mengatakan, dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Udah jumlahnya sedikit, mereka itu perusuh, kata Fir'aun. Nabi loh ini, Rasul utusan Allah. Dia bilang apa? Fir'aun bilang apa? Fir'aun bilang Nabi ini perusuh. Udah jumlahnya nggak seberapa, perusuh. Dan itu dia kirimkan ke tiap-tiap pojok-pojok kota. Serangan lewat kata-kata, lewat ucapan.
Siapa yang buat ini? Fir'aun. Lalu berikutnya, wa inna la jami'un hadiru, dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus waspada. Jadi bahasanya Fir'aun ini seakan-akan ini dia orang yang paling betul, sudah paling benar. Nabi, Rasul, utusan Allah, dia bilang apa? Waspada. Ya. Waspada ya. Jangan dekat-dekat, jangan bergaul, jangan ikut, waspadai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungannya pada ayat berikutnya. Surat Az-Zukhruf. Ya, surat Az-Zukhruf. Ketika Musa alaihissalam sudah berada di Mesir, ya, perlahan-lahan simpatisannya Musa mulai kelihatan, mulai menunjukkan rasa simpatiknya kepada Musa alaihissalam. Lalu apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Fir'aun ketika dia lihat ternyata di luar perkiraan dia, yang tadi dia bilang jumlahnya nggak seberapa, kan Musa ini kan sudah lama pergi. Fir'aun mengatakan ini sudah dia dilupakan sama orang, lebih dari 10 tahun nggak muncul-muncul, tahu-tahu dia muncul. Dan betapa kagetnya Fir'aun ketika dia lihat ternyata Musa ketika dia muncul, yang menyambutnya banyak, yang merindukan dia banyak. Hari-hari semakin bertambah pengikutnya, semakin banyak orang yang mendekatinya, semakin sering orang berkunjung ke rumahnya Musa alaihissalam. Lalu apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fir'aun mengumpulkan menteri-menterinya, dan akhirnya mereka membuat kesepakatan, yaitu dengan cara fastakhaffa qaumahu. Fir'aun kemudian menakut-nakuti kaumnya. Menakut-nakuti dan berusaha untuk mempengaruhi kaumnya. Fa'ata'uhu, karena dia ini punya segala macam bentuk perangkat, dia penguasa. Akhirnya mau tidak mau, mereka yang tak berdaya patuh kepada Fir'aun. Kemudian ada juga yang sebenarnya tahu kebenaran yang dimiliki oleh Musa alaihissalam, tapi karena dia ditakut-takuti, dia bakal ditarik apa yang pernah diberikan oleh Fir'aun kepadanya. Jabatannya bakal dilepas oleh Fir'aun. Apa yang menjadi miliknya juga bakal dipermasalahkan. Kalau dia orang kaya bakal dimiskinkan dia oleh Fir'aun. Karena Fir'aun kan dia bertindak seakan dirinya Tuhan. Yang dia merasa nyaman dengan orang tersebut, dia biarkan hidup. Yang tidak dia merasa nyaman, dia matikan. Apa yang terjadi? Kata Allah di sini, setelah ditakut-takuti, ternyata banyak yang taat juga. Innahum kanu qauman fasiqin. Ya. Kaum-kaum yang ikut bersama Fir'aun, Allah kasih stempel siapa? Fasik. Orang yang bersama dengan pemimpin yang zalim, yang pada waktu itu adalah Fir'aun. Allah katakan mereka itu yang berada di lingkarannya Fir'aun adalah orang-orang yang fasik. Lalu apa kelanjutannya? Ada kelanjutan berikutnya surat Ghafir.
Subhanallah, Al-Quran ini berbicara tentang kejadian-kejadian itu secara rinci. Surat Ghafir ayat yang ke-26. Sebelum kita masuk ke ayat 26, kita lihat ayat yang ke-25. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu uqtulu abna'al ladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Di ayat yang ke-25, maka ketika Musa datang kepada mereka membawa kebenaran, Musa datang membawa nilai kebenaran. Sebelumnya di ayat 24 itu mereka bilang Musa itu adalah sihrun kadzab, sahirun kadzab. Musa pokoknya dia Musa ini tidak ada baiknya, dibikin masyarakatnya percaya tentang buruknya Musa alaihissalam. Ini kerjaannya Firaun. Falamma ja'ahum bil haqq, ketika Musa alaihissalam datang kepada mereka dengan nilai kebenaran, kata Allah min indina, dan kebenaran itu dari siapa? Dari Allah. Jadi manusia itu yang menyampaikan nilai kebenaran dari Allah terus ditolak hati-hati. Kita nggak perlu lihat orangnya, kita lihat apa yang dia sampaikannya itu. Kalau yang dia sampaikan itu dari Allah, yang dia sampaikan itu firman Allah, jangan coba-coba kita tolak. Sampai ulama mengatakan kalau ada penjahat sekalipun ketika berbicara di hadapan Anda mengatakan qala Allah Ta'ala, dengarkan baik-baik, karena yang dia ucapkan itu firman Allah. Jangan lihat dia seorang penjahatnya, karena ketika dia mengatakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia kutip itu, kita wajib percaya. Dikatakan oleh ulama, man qala bihi sadaq, siapa saja yang berbicara menggunakan Al-Quran pasti betul. Betulnya itu bukan orangnya, kenapa? Yang betulnya itu Al-Quran. Wa man hakama bihi adl, siapa saja yang menegakkan hukum rujukannya adalah Al-Quran. Siapa saja yang ketika dia menyusun undang-undang, peraturan, rujukan utamanya adalah Al-Quran, insya Allah itu pasti keadilan dapat ditegakkan. Pasti itu. Kenapa? Karena rujukan utamanya Al-Quran. Tapi kalau rujukan utamanya itu para pakar, bisa benar bisa enggak, bisa adil bisa zalim, bisa menguntungkan satu pihak, merugikan pihak lain. Tetapi kalau Al-Quran rujukannya wa man hakama bihi adl, yang berpegang kepada Al-Quran pasti adil. Wal mutamassikuna bihi naju, siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran, dia pasti akan selamat. Selamat pasti. Wal mu'ariduna anhu khasirun, yang berpaling terhadap Al-Quran, membelakangi Al-Quran, dia pasti akan rugi. Kerugian bakal dituainya pasti. Nah, ini Musa alaihissalam, Allah katakan ja'ahum bil haqqi min indina, dia datang dengan nilai kebenaran, bukan nilai kebenaran buatan Musa, bukan nilai kebenaran versi Musa, tetapi nilai kebenaran versi Allah Subhanahu wa Ta'ala, min indina. Qalu, lalu
Fir'aun dan kroni-kroniknya mengatakan apa? Uqtulu abna'alladzina amanu ma'ahu. Jahat. Bunuh anak-anak muda yang beriman bersamanya. Perintah siapa? Fir'aun. Karena bahaya ini, anak-anak muda yang beriman sama dia ini akan jadi generasi-generasi hebat di masa mendatang, akan menjadi generasi-generasi penerus. Di cara pertama Fir'aun ketika ingin melemahkan Musa alaihissalam, dia katakan ini. Bunuhlah abna'alladzina amanu ma'ahu. Anak-anak dari orang-orang yang beriman bersama Musa alaihissalam. Sehingga orang tuanya bisa saja jadi menciut itu, menciut keimanannya, bisa jadi drop. Ya. Ini muslihatnya Fir'aun. Ya. Wastahyu nisa'ahum. Yang kedua, permalukan wanita-wanita dari mereka. Kerjanya siapa? Fir'aun. Lalu Allah katakan, wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Wastahyu nisa'ahum itu ada yang mengatakan juga biarkan hidup. Ada ulama tafsir mengatakan iya, dibiarkan hidup tapi dipermalukan. Wastahyu nisa'ahum, ada yang mengatakan anak mudanya dibunuh, yang perempuannya dibiarkan. Iya, benar, dibiarkan hidup sama Fir'aun tetapi dijadikan budaknya. Dibiarkan hidup tapi dalam kondisi dipermalukan oleh Fir'aun. Dan Allah katakan wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Dan Allah menyatakan tipu daya, muslihat orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam pada waktu itu pasti bakal sia-sia. Harus percaya kita ini. Jadi sekuat apapun kezaliman itu disusun dengan rapi, Allah mengatakan wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Muslihat dan tipu daya orang-orang kafir itu pasti akan sia-sia. Tinggal menunggu waktunya. Sampai ada salah seorang ulama pernah ditanya, mengapa kezaliman jika terjadi itu suka dibiarkan lama sekali terjadi kezaliman tersebut, seakan-akan diulur begitu lama oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang beriman itu merasakan begitu panjang penindasannya. Ulama tersebut menjawab, agar ketika sang zalim itu jatuh, dentuman jatuhnya itu bunyinya begitu kencang sehingga dapat terdengar oleh seluruhnya. Perhatikan Fir'aun, lama dia berkuasa dengan kezaliman tersebut, tapi ketika dia jatuh, dentuman bunyi kejatuhannya itu terdengar sampai akhir zaman. Sampai saat ini kita masih berbicara tentang Fir'aun yang dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa generasi? Ayat yang ke-26 dalam surat Ghafir, wa qala fir'aunu zaruni. Fir'aun berkata kepada para pembesar-pembesarnya, kepada para menteri-menterinya, biarkanlah aku. Untuk apa? Aqtul Musa. Biarkan aku membunuh Musa. Wal yad'u rabbah.
dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Dia bilang kan Musa kan ngomong dia punya kekuatan bersama Allah. Udah, coba. Dia rapat sama pembesarnya, pembantunya, dia bilang biarkan saya bunuh, kita bunuh saja dia. Dan kita biarkan, kita lihat. Katanya dia bilang Tuhan bersama dia, Allah bersama dia, kita biarkan bagaimana Allah bantu dia, Tuhannya itu bantu dia. Biarkan dia berdoa kepada Rabbnya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Sesungguhnya aku, kata Fir'aun, khawatir dia akan menukarkan agama kalian. Jadi Fir'aun ini pinginnya bunuh saja Musa. Kenapa? Karena menurut Fir'aun kalau lama dibiarkan, Musa ini pengaruhnya begitu besar, banyak yang tertarik dengan ucapannya, banyak yang tertarik dengan ajarannya. Saya khawatir lama-lama perlahan-lahan bahkan dari kalian, dia bilang sama pembesarnya, pembantunya, saya khawatir jangan-jangan dari antara kalian ini lama-lama jadi pengikutnya dia. Jadi saya pikir saya habisin saja mendingan. Khawatir saya. Au ayudhira fil ardi fasad. Atau nah ini pembelaannya Fir'aun, atau nanti dia bakal bisa membuat kerusakan. Versinya Fir'aun nih, versi orang zalim, orang baik bakal menghadirkan kerusakan. Kenapa dianggap bakal menghadirkan kerusakan? Karena kepentingan dia terganggu. Fir'aun berkepentingan dengan kekuasaannya. Fir'aun berkepentingan dengan apa yang pernah dia yakinkan kepada kaumnya, bahwasanya ana rabbukumul a'la, aku Tuhannya kalian. Datang Musa alaihissalam bilang Allah itu bukan Fir'aun. Kalau mau tahu siapa pencipta kalian, siapa Tuhan kalian, datang kepada saya, kata Musa, saya ajarkan kalian. Musa membawa kedamaian, mengajarkan nilai-nilai keteduhan, kepatuhan. Fir'aun yang dia hadirkan di tengah kaumnya adalah ketakutan. Nah, karena dia khawatir ini, maslahatnya dia ini terganggu, kepentingan dia terganggu, urusan dia terganggu, posisi dia terganggu, maka dia menciptakan kondisi di tengah-tengah masyarakat. Dia mengatakan ini Musa perusak, fasad, provokator. Jadi Nabi Musa itu dibilang sama Fir'aun provokator. Provokator dibilang Musa. Lalu apa jawaban Musa? Musa tahu, karena Allah kasih tahu semuanya sama Musa. Ya. Ketika tahu bahwasanya Fir'aun ini berniat untuk menghabisinya. Wa qala Musa, inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sesungguhnya aku Musa uztu bi rabbi, berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian, min kulli mutakabbirin, dari setiap penguasa dan orang-orang yang congkak, dari setiap pejabat-pejabat yang congkak, la yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari hisab. Pejabat itu kalau dia beriman kepada hari hisab, dia tidak akan jadi mutakabbir. Dia nggak akan congkak, dia tidak akan arogan. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat satu ilmu yang patutnya kita baca setiap hari. Ini doa Nabi Musa. Kita baca, tiap hari baca doa ini. Karena kekuatan kita
umat muslimin. Kekuatan kita yang paling kuat itu bukan demonstrasi, bukan adu fisik, tetapi kekuatan kita itu doa. Doa. Ada seorang presiden dulu di Mesir. Gamal Abdul Nasir. Dia berpidato di tengah-tengah kaumnya. Pidatonya berapi-api. Hadir di tengah-tengah pidato itu seorang ulama yang sangat karismatik. Kemudian setelah selesai dia berpidato, dia lihat ada ulama tersebut hadir di tengah-tengah gemuruhnya manusia yang datang pada waktu itu. Dia turun dari mimbarnya, dia menyalami ulama tersebut. Dia mencium tangannya. Terus ulama itu mengatakan, kami ini rakyatmu, wahai Tuan Presiden. Jika kami mendapatkan kezaliman, kepada siapa kami dapat mengadu? Kecuali hanya kepada Engkau. Jika kami mendapatkan kezaliman dari orang-orang di sekitar kami, kepada siapa kami datang mengadu kecuali kepada Engkau? Karena Engkau Tuan Presiden, Engkau pimpinan kami, harapan kami. Terus kata ulama tersebut, jika kezaliman tersebut datang dari Engkau, maka kami tak dapat mengadukan kepada siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemetar itu. Pimpinan tersebut gemetar ketika ulama itu mengatakan, kalau Engkau sumbernya, kami tak dapat mengadu kepada siapa-siapa. Dan kepada siapa lagi kami mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang pimpinan tersebut masih memegang tangannya sambil tangannya gemetar dan mengucapkan maaf berkali-kali kalau dia ada kesalahan. Dia mengatakan apa? Tenang, wahai pimpinanku, wahai tuanku yang mulia. Kalaupun setelah kami adu, yang tempat kami mengadu itu Allah, Tuhan kami, bukan manusia. Allah yang maha baik, yang tidak suka berbuat zalim. Karena Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Kami adukan kepada pencipta kami yang tidak mudah berbuat zalim. Dan ketika dia menurunkan tegurannya bakal diturunkan secara rinci dan detil. Dialah sang pencipta yang mengetahui permasalahan secara rinci dan detil. Nabi Musa, dia baca doa ini doa Nabi Musa ini. Yang jarang saya rasa jarang banyak kita tahu dan jarang kita praktekkan. Harusnya sering kita baca ini. Insya Allah mustajab ini. Ini ada di Al-Quran. Inni uzdu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Surat Ghafir ayat yang ke-27. Surat Ghafir ayat yang ke-27. Baca terus setiap hari. Baca terus. Rame-rame mau sendirian baca, inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sambil ingat-ingat, ya, gak usah sebut nama-nama yang kita tidak suka, itu tidak usah sebut. Kalau disebut nanti ada yang protes, ada yang ribut. Gak usah, sambil ingat aja wajah-wajah yang mau kita adukan kepada Allah. Masa doa ini dilarang? Siapa yang mau larang? Ini Allah ajarkan di Al-Quran. Sambil ingat-ingat dan adukan kepada Allah. Ingat wajah-wajah itu, wajah-wajah yang mengecewakan kita, wajah-wajah yang melakukan kezaliman, wajah-wajah yang membuat kita merasa tidak nyaman.
Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan sama Firaun dan dia tahu dia berada pada posisi yang sangat berbahaya pada waktu itu. Dia bilang, "Inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin." Itu kan congkak, karena Firaun congkak. Dia merasa dia bisa habisi Musa kapan saja. Dan orang yang congkak itu kebanyakan la yu'minu biyaumil hisab, tidak beriman kepada hari perhitungan. Nah, doa Nabi Musa yang berkali-kali ini, ternyata ada salah satu orang yang beriman dari rombongannya Fir'aun. Jadi lama-lama ini berkat doa Nabi Musa ini berkali-kali, lama-lama dari sebelahnya Fir'aun ini mulai ada yang muncul beriman. Kan ini hati manusia, ini yang rombak siapa sih? Ya, kita ingat kisah kita masih remaja, ada teman kita, teman satu kelas, ya, laki-laki perempuan itu saling musuhan, saling ledek-ledekan dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, itu saling musuhan, saling ngata-ngatain. Amit-amit kita bilang, yang laki bilang amit-amit gue sama dia. Yang teman-teman, awas hati-hati, jangan benci-benci, kita nanti jadi pasangan. Oh enggak bakal. Tahu-tahu 5 tahun kemudian dapat undangan, mereka berdua nikah. Yang bikin hati yang saling membenci itu kemudian berubah jadi saling mencinta siapa? Allah kan? Yang merubah hatinya Umar bin Khattab yang begitu sangar sama Nabi di awal-awal dakwahnya Nabi, kemudian berubah menjadi pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Allah. Nah ini doa Nabi Musa, tiba-tiba wa qala rajulun mu'minun min ahli fir'auna yaktumu imanahu. Allah kisahkan, berkata seorang laki-laki yang beriman, tapi dia dari grupnya Fir'aun, dan selama ini dia menutupi keimanannya. Berapa banyak ada orang dia berada dalam komunitas yang sangat penuh dengan kezaliman, tapi dia sebenarnya orang yang penuh dengan keimanan, tapi dia masih sembunyikan keimanannya dengan berbagai macam pertimbangan demi pertimbangan. Tapi pada saat tertentu pasti meledak itu keimanannya, akan ditunjukkan keimanannya, seperti pengikutnya Fir'aun yang sekian lama dia menyembunyikan keimanannya, ya. Dan ketika dia sudah tidak tahan lagi menyembunyikan keimanannya, dia berkata apa? Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki, yaitu Musa alaihissalam, yang menyatakan Tuhanku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Terus laki-laki itu bilang lagi, dan telah datang kepada kalian bayan, penjelasan, keterangan-keterangan, sesuatu yang benar-benar nyata dan jelas kepada kalian. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kizbuhu. Dan jika dia seorang pendusta, kata orang yang tadi yang beriman, seandainya yang dia ucapkan mengandung nilai dusta, maka dustanya itu baginya. Wa iyyakun sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Tetapi jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana akan diancamkan kepada kalian. Kan dia bilang, tapi Nabi Musa sudah doa sama Allah. Dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau selama ini yang didakwahkan oleh Musa mengandung unsur dusta,
maka dustanya buat dirinya. Tetapi jika yang dia sampaikan itu adalah nilai kebenaran dan benar-benar betul, dan Musa menyampaikan dengan tulus, maka akan sampai kepada kalian apa yang telah dia ucapkan. Kecelakaan bisa menimpa kalian karena yang kalian tolak itu adalah nilai-nilai kebenaran. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan pendusta. Petunjuk Allah itu pasti turun kepada orang-orang yang jujur, turun kepada orang-orang yang tidak melampaui batas. Jadi kalau ada orang mengikuti jejaknya Musa alaihissalam, selama dia tidak melampaui batas, selama dia tidak berdusta, maka Allah pasti akan bersama dia. Ada muslihat besar apapun ingin mencelakakan dia, Allah pasti lindungi dia. Seperti Allah Subhanahu wa taala melindungi Musa dari cengkramannya Firaun. Bisa kita lihat juga kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud juga pernah mengalami seperti itu. Intimidasi, tekanan, pengusiran, sampai ia katakan fakiduni jami'an. Hai kalian, buatlah segala macam bentuk rekayasa semau kalian, kata Nabi Hud alaihissalam. Summa la tunzirun, dan jangan setengah-setengah buat rekayasa itu. Buatlah rekayasa sehebat mungkin. Ditantang oleh Hud alaihissalam. Ditantang sama Nabi Hud. Buat deh drama itu semaunya kalian. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kata Nabi Hud, aku hanya lindungi sama Allah. Saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak bakal ngelawan, kata Nabi Hud. Nggak bakal ngelawan, nggak bakal protes, nggak. Aku datang kepada Allah aja deh, kata Nabi Hud. Rabbi wa rabbikum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satupun makhluk di pentas bumi ini, sebesar apapun, segede apapun, sekuat apapun, seperkasa apapun, atau bahkan sekecil apapun, illa huwa akhidhum binasiyatiha, kecuali berada di bawah genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau hebat kayak apa, ada Allah. Jadi saya serahkan sama Allah, biar Allah yang atur, biar Allah nanti yang memainkan skenarionya. Karena tidak ada skenario yang lebih hebat daripada skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Memang kehidupan kita ini, penyerahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus berdoa, jangan pernah putus berzikir, jangan pernah putus meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus yakin, bumi ini bukan milik siapa-siapa. Bumi ini ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hadirkan buat hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, dan di antara makhluknya yang beriman ada, yang kafir ada, yang munafik ada. Orang beriman, tugas mereka adalah berusaha merawat bumi ini yang merupakan titipan dari Allah sebaik-baiknya. Berarti tugas kita apa? Berusaha terus berbuat baik. Jika mendapatkan tekanan, jika mendapatkan sesuatu kezaliman, kita datang mengadu kepada sang pemilik bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah agar Allah tunjukkan kekuasaannya dan kekuatannya. Musa alaihissalam tidak punya tentara, tidak punya pasukan. Musa alaihissalam tidak punya kekuatan militer. Musa alaihissalam tidak punya baju perang, tidak punya senjata.
Kenapa dia bisa mengalahkan Fir'aun? Karena Allah bersamanya. Musa tidak pegang pedang pada waktu itu. Musa berlari bersama pengikut-pengikutnya yang kebanyakannya dengan berjalan kaki, bahkan tanpa beralas kaki. Pasukannya Fir'aun mengejarnya dengan baju tentara lengkap, baju perang lengkap, dengan senjata yang sempurna, dengan kuda-kuda yang gagah. Musa alaihissalam memimpin paling depan hanya memegang tongkat. Apalah kekuatan tongkat itu? Apalah kekuatan tongkat itu? Hanya sebuah tongkat yang biasa dipakai oleh Musa untuk berjalan melewati lereng-lereng gunung, dan dipakai olehnya untuk mengayomi kambing-kambingnya dan domba-dombanya. Tetapi tongkat itu atas izin Allah menjadi suatu kekuatan besar yang ia pukulkan ke lautan. Lautan terbelah menjadi dua, sehingga Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya dapat melewati lautan tersebut, dan Allah dengan kekuasaannya menenggelamkan Fir'aun. Bayangkan pasukan lengkap dengan bala tentara yang begitu sempurna, dengan kendaraan-kendaraan yang begitu hebat, rombongan yang begitu gagah, roboh hanya dengan satu pukulan tongkatnya Musa alaihissalam. Kekuatan dari manakah itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.